Selamat datang kembali Bapak Ibu dengan kami Komunitas Belajar Lifelong Learning. Kali ini webinar yang akan kami presentasikan kepada Bapak Ibu sekaligus berinteraksi dengan Bapak Ibu membahas mengenai pembelajaran masa depan. Kita tahu Wakil Presiden kita Bapak Gibran meminta kepada Kementerian Pendidikan bahwasanya bukan hanya SMA saja, tapi dari mulai SD sampai SMP mulai diperkenalkan dengan yang namanya teknologi digital. Nah, maka dari itu kita sebagai pendidik mempersiapkan dari sekarang mengenai perkembangan pembelajaran yang berbasis digital. Nah, kali ini saya, Erwin Harmono, ingin mengenalkan pembelajaran masa depan yang bernuansa teknologi digital. Apa itu? Yaitu pembelajaran imersif, di mana merupakan suatu metode pembelajaran di masa depan. Jadi Bapak Ibu, teknologi tentu menciptakan lingkungan yang sangat partisipatif untuk pembelajaran aktif serta mendalam. Apalagi sekarang Bapak Menteri menggaungkan tentang adanya deep learning. Kami sudah juga menyampaikan webinar mengenai deep learning, menyajikan tentang mindful, menyajikan tentang meaningful, dan menyajikan tentang joyful. Nah, kali ini kita dibubuhi mengenai pembelajaran imersif. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh merasa gusar ya, atau bahkan menghindar dari yang namanya teknologi. Karena mau tidak mau ke depannya kita akan berdampingan selalu dengan teknologi. Jadi Bapak Ibu memanfaatkan realitas virtual, kemudian ada augmented dan campuran untuk meningkatkan pendidikan. Jadi mau tidak mau sekarang kita harus mengenal kembali ada Kahoot, ada kemudian Quizzes, lalu Genially, dan sebagainya. Banyak sekali. Bahkan sekarang Google itu juga menciptakan ya ChatGPT, Gemini AI ya. Jadi kita harus mengenal lebih dalam mengenai itu. Harus berkenalan. Baik Bapak Ibu, landasan teori pembelajaran imersif pertama memberikan pengalaman yang interaktif. Artinya di sini menawarkan pembelajaran yang lebih inklusif serta mudah diakses. Kemudian yang kedua, pembelajarannya sangat bermakna. Kenapa? Karena mengubah cara peserta didik kita, siswa kita untuk memperoleh serta memproses pengetahuan yang mereka miliki. Dan yang ketiga, menimbulkan partisipasi aktif. Jadi siswa menjadi lebih aktif, lebih cakap, ya tidak cuma diam mendengarkan kita, sehingga mudah-mudahan dari proses yang pembelajaran kita lakukan menuangkan hasil yang atau output yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa jenis teknologi pembelajaran imersif. Pertama, adanya virtual reality. Kemarin saya berdiskusi dengan guru bimbingan konseling di sekitaran wilayah Jawa Barat. Ternyata sekarang sudah digaungkan adanya pembelajaran berupa virtual reality. Jadi saya unik sekali pada saat guru BK memberikan informasi bahwa kalau dulu secara konvensional kita dalam memberikan rehat mental atau sejenis psikologis untuk diberikan solusi berupa ucapan tatap muka. Tapi sekarang ternyata ada sebuah virtual reality untuk menambah kekuatan psikologi siswa itu dalam
pelajaran bimbingan coaching menggunakan virtual reality. Nah, gunanya virtual reality itu tentu akan menambahkan pengalaman siswa, ya, membenamkan pembelajaran kepada pelajar dalam dunia digital yang alternatif. Jadi, mudah-mudahan pada saat pemerintah menggaungkan hal itu, kita juga dapat diterima adanya sebuah alat untuk virtual reality. Kemudian yang kedua ada augmented reality, ya, di mana memadukan dunia nyata dengan konten digital. Ini banyak sekali juga dilakukan oleh kreator-kreator pendidikan kita, baik itu menggunakan sebuah permainan, ya, banyak sekali Bapak Ibu di Google Play Store atau di yang lainnya, itu banyak dunia pendidikan kita, kreator kita memberikan suatu permainan yang mengedukasi. Kemudian ada mixed reality, menggabungkan elemen virtual dengan augmented reality. Nah, ini mungkin agak belum banyak yang berseliweran di dunia pendidikan kita, karena mungkin kita masih terbelenggu dengan pola konvensional. Bukan berarti pola konvensional salah, ya. Bahkan kita harus tetap mempertahankan pola konvensional pembelajaran, karena ada kalanya kita pada saat pembelajaran tidak harus berbau teknologi. Dan ada sebuah film 360. Nah, jadi video 360 derajat ini memberikan pengalaman yang imersif. Ini biasanya yang saya tahu itu kalau kita pernah datang ke sebuah museum yang dimana kiri kanan kemudian atas diberikan suatu pembelajaran, pengalaman bermakna, ini yang sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan cita-cita harapan dari Kementerian Pendidikan bisa memberikan ini kepada dunia pendidikan kita. Ya, memang biayanya sangat besar sekali, gitu Bapak Ibu. Lalu apa perbedaannya pembelajaran yang imersif serta yang eksperiensial? Pertama, teknologinya Bapak Ibu. Jadi imersif ini memang sangat bergantung kepada teknologi, sedangkan eksperiensial tidak, karena mereka lebih kepada pengalaman. Kemudian ada sebuah keterhubungannya, linearitasnya. Imersif memang tidak harus menjadi satu titik, suatu mapel, ya. Dia bebas, non-linear. Sedangkan eksperiensial, dia harus linear dengan apa yang disampaikan. Kemudian ada sebuah kapasitas berpikirnya. Imersif membutuhkan 100% kapasitas, ya. Sedangkan eksperiensial itu bisa bervariasi. Nah, ini mungkin guru-guru terdahulu kita, ya, senior kita memang masih banyak menggunakan eksperiensial, atau mungkin Bapak Ibu yang sekarang mohon izin yang sudah mau menjelang pensiun tapi tetap semangat pembelajaran, tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk mengenal, meskipun mau pensiun, mau mengenal pembelajaran yang imersif. Ada beberapa manfaat. Pertama, dalam pembelajaran imersif ini, learning by doing, artinya meningkatkan pembelajaran melalui praktik langsung. Kemudian yang kedua, ada hubungan yang emosional, ya, yang positif tentunya, di mana dapat meningkatkan empati serta pemahaman terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, bebas gangguan Bapak Ibu. Jadi menyediakan lingkungan belajar yang fokus. Kemudian yang keempat, ada suatu pengulangan. Artinya memungkinkan latihan itu bisa berulang Bapak Ibu. Contohnya misalkan kuisis ini, itu bisa berulang. Di mana hal itu untuk menyempurnakan suatu keterampilan ataupun pengetahuan. Kemudian ada manfaat yang kedua, menghidupkan pembelajaran. Membuat pengalaman belajar lebih menarik dan interaktif. Ini yang seringkali digaungkan oleh seluruh
mungkin bahkan oleh seluruh guru Bapak Ibu. Kemudian ada suatu personalisasi, artinya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Kita memang tidak harus menuntut siswa atau peserta didik untuk ikut serta memahami betul tentang pembelajaran imersif. Kalau memang peserta didik kita lebih condong kepada hal-hal yang eksperiensial atau konvensional, kita beri. Kemudian ada suatu reliabilitas atau keterukuran. Jadi memungkinkan evaluasinya ini atau umpan baliknya ini bisa real time, bisa hari itu juga, bisa tahu itu juga. Contoh di Google Form Bapak Ibu. Di Google Form ini merupakan pembelajaran imersif yang sebetulnya itu pembelajaran imersif yang kita bisa pakai. Kita bisa tahu langsung penilaiannya, kita bisa tahu langsung juga analisa soalnya, analisa dari soal yang kita buat. Dan tentunya lingkungannya aman. Artinya menyediakan ruang bebas yang memang risikonya lebih sedikit untuk bereksplorasi. Lalu bagaimana strateginya? Pertama, simulasi. Ya, menempatkan peserta didik di jantung pengalaman pembelajaran. Kita buat simulasinya. Kemudian dibuatlah suatu gamifikasi. Ya. Menggunakan permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Contohnya apa? Banyak Bapak Ibu aplikasinya. Contoh yang tadi saya sebutkan ya, ada Genially, ada Wordwall, kemudian Quizzes juga bisa dipakai, dan yang lainnya. Kemudian ada sesuatu yang menarik di sini pembelajaran imersif Bapak Ibu, yaitu mendongeng. Jadi menyajikan konten dalam bentuk cerita yang menarik. Saya sempat Bapak Ibu melihat pelajaran sejarah itu cara mendongengnya luar biasa. Beliau menggunakan pembelajaran imersif yang mungkin pada saat itu jarang sekali guru sejarah menggunakan itu. Jadi pada saat didongengkan ya menggunakan suatu video itu juga dibubuhi dengan gerakan gambar atau gambar yang bergerak. Kadang-kala kita kalau melihat dongeng atau sebuah buku cerita, itu gambar hanya menyajikan gambar yang stagnan, artinya tidak bergerak. Nah, saya melihat ada guru sejarah yang bisa menggunakan pola itu sambil bercerita dan juga sambil menggerakkan gambarnya. Saya kurang tahu aplikasinya, tapi itu sangat luar biasa Bapak Ibu, bagus sekali. Kemudian Bapak Ibu, pembelajaran imersif dan virtual reality ini punya suatu visi. Pertama, ada suatu pengalaman yang mendalam. Jadi virtual reality ini, VR ini membawa siswa ke dalam ruang virtual yang interaktif. Kemudian ada juga pelatihan kejuruan. Nah, ini bagi guru-guru SMK ini sangat luar biasa. Mereplikasi skenario kehidupan nyata untuk praktik. Contohnya bengkel atau motor gitu ya. Sebelum masuk langsung kepada motornya, tidak ada salahnya untuk mereplikasi dalam sebuah dunia digital. Ya memang banyak juga yang nggak cocok itu, kita langsung praktekkan, tidak jadi masalah gitu ya. Tapi dengan adanya pembelajaran imersif serta virtual reality itu bisa diuji cobakan dulu ke dalam sebuah replika. Kemudian ada konten yang inspirasional, jadi membuka dunia baru dalam kurikulum yang ada dan meningkatkan kreativitas siswa. Artinya memungkinkan siswa atau peserta didik kita mengembangkan konten imersif sendiri. Banyak Bapak Ibu sekarang peserta didik kita sudah cukup jago-jago ya dalam membuat sebuah konten ya. Baik itu menggunakan dirinya, kemudian digambarkan menggunakan kartun gitu. Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kita hanya memfasilitasi. Bukan berarti kita merasa jago Bapak Ibu, tapi kita memfasilitasi kehidupan peserta didik kita yang sekarang sudah serba digital. Implementasi pembelajaran imersif. Kalau di sekolah Bapak Ibu bisa menggunakan sebuah eksplorasi virtual. Kita memberikan penyajian ya, memberikan suatu pengalaman ya. Mudah-mudahan alatnya
sekolah kita bisa bisa menggunakannya, atau mungkin Bapak Ibu kalau ya mengeluarkan sedikit biaya untuk eksplorasi virtual boleh ya, ya mungkin sekedar pulsa untuk internet gitu ya, kemudian memberikan penyajian media pembelajaran yang sangat menarik yang menggunakan tadi ya, Genially, Word dan sebagainya. Kemudian gamifikasi pelajarannya Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu yang sudah menggunakan ular tangga online, kemudian apa lagi ya, saya banyak sekali melihat, itu luar biasa. Nah, mungkin untuk kalau perguruan tinggi serta tempat kerja ini eh, lebih atas lagi ya, ada simulasi laboratorium. Tempat kerja juga bisa menggunakan SMK, di sini pelatihan keterampilan. Bahkan sekarang setting-setting motor, mobil itu udah menggunakan dunia digital Bapak Ibu. Kemudian ada proyek-proyek yang kolaboratif serta skenario pengambilan keputusan. Nah, jadi Bapak Ibu, masa depan pembelajaran imersif ini keinginannya adalah pertama teknologi bisa terjangkau, ya. Virtual reality dengan augmented reality atau VR dan AR gitu ya, menjadi lebih mudah diakses. Kedua, ada suatu perintegrasian kurikulum. Jadi pembelajaran imersif ini bisa melengkapi ya, eh, ber, bergabung tanpa menghilangkan secara akulturasi dengan pembelajaran yang konvensional atau tradisional. Kemudian memberikan sebuah potensi yang tidak terbatas dalam artian membuka pintu untuk pengalaman belajar yang tanpa batas. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa menerapkan pembelajaran imersif ini. Ada saya dapatkan ini materi konsep materi ini ketika saya diberikan suatu pemahaman pelatihan pada saat itu oleh Balai Besar Guru ya, BBGP, yang memperkenalkan pendekatan imersif. Kemudian saya tertarik di situ. Nah, saya ingin memberikan juga kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan materi ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan Bapak Ibu. Itu saja dari saya Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya Erwin Harmono, tetap bergabung dengan Kombel Lifelong Learning. Lifelong Learning, Long Life.